Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Amrashid. Saya dengan NIM 25 1085 2032. Saya berasal dari jurusan Hubungan Internasional dan tujuan saya membuat video ini untuk edukasi dan sebagai sarana untuk penilaian UTS, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Filsafat Pancasila. Materi ini bukan hanya sekedar teori, akan tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai dasar negara Indonesia, tentang siapa manusia Indonesia, bagaimana cara kita memahami realitas, dan nilai-nilai apa saja yang ingin kita capai sebagai sebuah bangsa. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bahwa Pancasila bukan hanya rangkaian 5 sila, akan tetapi adalah sebuah sistem filsafat yang utuh, logis, menyeluruh, dan relevan untuk kehidupan kita saat ini. Pembahasannya akan meliputi pengertian filsafat dan filsafat Pancasila, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hingga relevansi filsafat Pancasila dalam era modern. Baiklah, pertama-tama kita masuk kepada pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Sebelum masuk pada Pancasila, kita harus memahami apa itu filsafat. Secara etimologis, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani philosophia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Yang artinya, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau upaya manusia untuk mencari kebenaran, makna, dan hakikat dari segala sesuatu yang ada. Filsafat ini memiliki ciri-ciri penting, yaitu radikal, sistematis, universal, dan konseptual. Maksud sifat radikalnya ini yaitu mencari akar terdalam dari suatu persoalan. Kalau sistematis, maksudnya itu tersusun secara teratur, logis, dan terstruktur. Kalau universal, tidak terbatas pada konteks tertentu saja. Dan konseptual tuh mengandalkan pemikiran abstrak dan rasional. Ketika kita menerapkan filsafat untuk memahami Pancasila, maka kita sedang melakukan proses untuk menggali nilai-nilai terdalam, mencari makna yang paling hakiki, dan memahami bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai dasar moral, ideologis, dan panduan hidup bangsa. Filsafat Pancasila ini sendiri dapat diartikan sebagai refleksi mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik nilai spiritual, moral, sosial, politik, maupun budaya. Nilai-nilai ini sesungguhnya sudah hidup dalam tradisi masyarakat Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bung Karno dalam pidatonya menegaskan bahwa Pancasila itu bukan hasil penciptaannya, akan tetapi digali dari bumi Indonesia. Dengan demikian, filsafat Pancasila itu tidak hanya berbicara tentang perumusan Pancasila pada 1945, pada tahun 1945, akan tetapi juga tentang nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, budaya musyawarah, rasa persatuan, dan kereligiusan masyarakat Indonesia. Setelah kita mengetahui apa itu filsafat dan filsafat Pancasila, maka kita masuk pada materi berikutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk memahami Pancasila secara filsafati, kita perlu melihatnya sebagai suatu sistem. Sistem filsafat berarti bahwa unsur-unsur di dalamnya itu saling berkaitan, saling menguatkan, dan membentuk satu kesatuan utuh. Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat, karena yang pertama, Pancasila itu memiliki unsur-unsur yang saling berhubungan. Kelima sila itu tidak berdiri sendiri. Sila pertama menjadi dasar moral sila kedua. Sila kedua memperkuat sila ketiga. Sila keempat menjadi metode pengambilan keputusan. Dan sila kelima menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai. Yang kedua, memiliki kesatuan yang koheren. Maksudnya ini adalah antar sila itu tidak ada yang bertentangan. Semua sila mengarah kepada nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan. Yang ketiga, memiliki dasar yang jelas. Dasar Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, Pancasila disebut filosofi asli Nusantara. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu.
Tujuan sistem filsafat Pancasila adalah membentuk manusia Indonesia yang bertakwa, beradab, rukun, demokratis, dan adil. Oleh karena itu, Pancasila itu tidak hanya bersifat normatif seperti hukum, akan tetapi juga bersifat filosofis sebagai pedoman hidup bangsa. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada aspek ontologis Pancasila. Pada bagian ini, kita memasuki pembahasan filsafat yang paling mendalam, yaitu ontologi. Ontologi ini pada dasarnya membahas apa hakikat realitas, siapa manusia itu, dan apa keberadaan manusia menurut suatu sistem nilai. Ontologi Pancasila berbicara mengenai hakikat manusia Indonesia, yaitu manusia Indonesia itu adalah yang pertama, makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang artinya manusia memiliki dimensi spiritual. Tindakan manusia harus mencerminkan moralitas, etika, dan kesadaran akan adanya Tuhan. Yang kedua, makhluk individu. Manusia itu punya keunikan, kebebasan, dan hak-hak pribadi. Yang ketiga, sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia butuh orang lain, membutuhkan komunitas, budaya, dan juga negara. Yang keempat, sebagai makhluk yang berbudaya. Manusia berkembang melalui akal, rasa, dan karsa. Inilah yang membentuk peradaban bangsa. Dari pandangan ini, kita melihat bahwa menurut Pancasila, manusia Indonesia itu bukan hanya makhluk privat seperti dalam individualisme barat. Manusia itu juga bukan hanya makhluk kolektif seperti dalam ideologi komunis. Manusia menurut Pancasila adalah makhluk individu yang sosial sekaligus religius. Inilah fondasi ontologis seluruh sila dalam Pancasila. Setelah masuk aspek ontologis, kita lanjut kepada aspek berikutnya, yaitu aspek epistemologis Pancasila. Aspek epistemologis ini membahas sumber dan cara memperoleh kebenaran. Dalam konteks Pancasila, epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila, dan dari mana sumbernya. Ada beberapa sumber epistemologis dalam Pancasila. Yang pertama, pengalaman historis bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah telah menjadi bagian dari budaya Nusantara sejak dulu. Yang kedua, pengalaman religius. Bangsa Indonesia adalah masyarakat berketuhanan. Karena itu, nilai moral dalam Pancasila bersumber dari ajaran agama. Yang ketiga, akal budi atau rasio. Pancasila juga didukung oleh pemikiran logis dan rasional. Para pendiri bangsa tidak hanya mengandalkan tradisi, tetapi juga pertimbangan akal sehat, diskusi, dan argumentasi yang rasional. Yang keempat, hati nurani. Kebenaran tidak selalu berasal dari logika, tetapi juga dari suara hati. Nilai kemanusiaan itu bersumber dari kesadaran moral manusia. Dengan demikian, epistemologi Pancasila bersifat integratif. Pancasila itu menggabungkan pengetahuan empiris, rasional, moral, dan spiritual secara seimbang. Selanjutnya, kita masuk kepada aspek aksiologis Pancasila. Aksiologi ini adalah cabang filsafat tentang nilai. Aksiologi Pancasila itu membahas nilai apa yang terkandung dalam Pancasila, untuk tujuan apa nilai itu diterapkan. Dalam aksiologi Pancasila, terdapat 3 tingkatan nilai. Tingkatan pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar ini yaitu nilai yang bersifat universal, tidak berubah, dan menjadi inti dari setiap sila. Contohnya yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan nilai keadilan. Nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah nilai dasar yang dijabarkan menjadi peraturan, kebijakan, dan undang-undang. Nilai yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis ini adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti saling tolong-menolong, tidak korupsi, menghargai perbedaan, hidup rukun, dan berperilaku adil kepada semua orang. Aksiologi Pancasila juga menunjukkan tujuan hidup berbangsa, antara lain menciptakan masyarakat adil dan makmur, menjaga martabat manusia, menjamin kebebasan beragama,
menjaga persatuan bangsa, dan menciptakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan. Nilai-nilai ini bukan hanya ideal, tetapi menjadi arah pembangunan nasional. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila ini memiliki sifat-sifat penting sebagai sebuah sistem filsafat. Sifat-sifat tersebut antaranya religius, humanistik, kekeluargaan dan gotong royong, integralistik, pragmatis, konstekstual, terbuka, dan dinamis. Baiklah, kita membahas sifat yang pertama, yaitu religius. Maksud dari religius ini, sila pertama menegaskan peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Pancasila bukan negara agama, tetapi menempatkan moral religius sebagai dasar nilai. Yang kedua, sifat humanistik. Maksud humanistik di sini yaitu menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, kekeluargaan dan gotong royong. Kekeluargaan ini mencerminkan ciri khas budaya Indonesia. Demokrasi Indonesia itu tidak individualistis, akan tetapi berbasis kepada musyawarah dan kebersamaan. Yang keempat, integralistik. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada sila yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang kelima, sifat pragmatis dan kontekstual. Nilai Pancasila itu tidak kaku, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Sifat yang keenam yaitu terbuka dan dinamis. Pancasila bisa berkembang menghadapi tantangan global tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Selanjutnya kita masuk kepada relevansi filsafat Pancasila di era modern. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, filsafat Pancasila itu tetap sangat relevan. Sangat relevannya ini yang pertama sebagai pedoman moral. Di tengah banyaknya krisis moral seperti tersebarnya hoaks, ujaran kebencian, konten-konten negatif, Pancasila ini memberikan landasan etika yang kuat kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Tantangan identitas, intoleransi, dan polarisasi politik bisa diatasi melalui nilai persatuan dan kemanusiaan. Yang ketiga, menjadi fondasi perkembangan teknologi. Penggunaan kecerdasan buatan seperti AI, media sosial, dan teknologi harus diarahkan pada kebaikan manusia sesuai nilai kemanusiaan. Yang keempat, menjadi filter budaya asing. Pancasila bukan menolak modernitas, tetapi menjadi filter agar budaya luar tidak menghilangkan jati diri bangsa. Yang kelima, menjadi dasar pembangunan nasional. Perumusan kebijakan publik, mulai dari pendidikan hingga ekonomi, seharusnya mengacu pada nilai keadilan sosial. Baiklah, itulah pembahasan lengkap dari saya mengenai filsafat Pancasila, mulai dari pengertiannya, kedudukannya sebagai sistem filsafat, hingga aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan maafkan jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya, Izzuddin Amrashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila bukan hanya dasar negara, bukan sekedar simbol, dan bukan pula hanya rangkaian kalimat yang kita hafal sejak sekolah dasar. Pancasila adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila memberikan kita pemahaman mendalam tentang alasan mengapa bangsa ini memilih 5 nilai dasar tersebut sebagai fondasi. Ia menjelaskan bahwa Pancasila bukanlah konsep yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pengalaman historis, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Dengan memahami filsafatnya, kita tidak hanya tahu apa isi Pancasila, akan tetapi juga mengapa Pancasila itu ada dan mengapa Pancasila itu penting. Di era modern seperti sekarang ini, tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila semakin besar. Globalisasi membawa banyak kemajuan, tetapi juga membawa nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan kepribadian bangsa. Teknologi mempermudah hidup kita, tetapi juga menghadirkan ruang baru bagi konflik, misinformasi, polarisasi, dan perpecahan. Dalam kondisi seperti inilah, Pancasila kembali menjadi kompas moral yang menuntun kita agar tetap berada di jalur yang benar sebagai bangsa yang beradab, beretika, dan berkeadilan.
Ketika kita melihat perkembangan dunia saat ini, mulai dari perubahan teknologi yang begitu cepat, budaya global yang masuk tanpa batas, hingga dinamika sosial yang semakin kompleks, kita semakin menyadari bahwa bangsa ini membutuhkan pegangan. Pegangan itulah yang sebenarnya sudah dimiliki Indonesia sejak dulu kala, yaitu Pancasila. Filsafat Pancasila mengingatkan kita bahwa manusia Indonesia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang artinya kita memiliki kebebasan untuk berkembang, tetapi kebebasan itu tidak boleh menghilangkan kesadaran bahwa kita hidup bersama orang lain. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan budaya, nilai kebersamaan, rasa saling menghormati, dan prinsip gotong royong justru menjadi semakin penting. Selain itu, filsafat Pancasila juga menegaskan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah identitas yang religius, humanis, dan berkeadilan. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pegangan ketika kita menghadapi isu-isu kontemporer seperti intoleransi, diskriminasi, radikalisme, atau bahkan tantangan ketidakadilan sosial. Dengan memahami filsafat Pancasila secara mendalam, kita dapat menjadikan Pancasila bukan hanya pedoman formal negara, tetapi pedoman moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita sebenarnya memiliki peran penting dalam menghidupkan Pancasila di tengah masyarakat. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana, menghargai perbedaan pendapat, menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari ujaran kebencian, membantu sesama, dan membiasakan diri untuk berpikir kritis tanpa meninggalkan etika. Hal-hal kecil seperti inilah ketika dilakukan oleh jutaan anak bangsa akan menjadi kekuatan besar yang membentuk karakter masa depan Indonesia. Pada akhirnya, Pancasila tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti sebagai konsep. Ia hanya akan bermakna jika kita melaksanakannya. Dan memahami filsafat Pancasila adalah langkah pertama untuk benar-benar menjiwai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika kita melihat perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini, terlihat jelaslah bagaimana Pancasila selalu hadir sebagai dasar dalam menghadapi berbagai krisis. Ketika Indonesia menghadapi pergolakan politik, ketika terjadi konflik sosial, atau ketika bangsa ini diuji oleh tantangan ekonomi, Pancasila selalu kembali menjadi titik temu, menjadi rumah bersama bagi semua anak bangsa. Mengapa demikian? Karena Pancasila bukan hanya rumusan politik, tetapi ia adalah way of life, atau cara hidup. Ia lahir dari nilai-nilai asli Indonesia, yaitu musyawarah, toleransi, saling membantu, serta keyakinan bahwa manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Nilai-nilai ini bukan hanya idealisme, tetapi realitas yang telah hidup dalam masyarakat kita jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam konteks filsafat, Pancasila memandang manusia Indonesia sebagai makhluk yang utuh, yang memiliki dimensi spiritual, moral, sosial, dan individual. Karena itu, pembangunan bangsa ini tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi saja. Kesejahteraan material memang penting, tetapi tanpa pembangunan karakter, tanpa pembangunan etika, dan tanpa pembangunan moral, bangsa ini akan kehilangan arah. Melalui Pancasila, kita diajarkan bahwa pembangunan nasional harus membawa keadilan sosial, bukan hanya kemajuan bagi segelintir orang, tetapi kemajuan yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Kita juga diajarkan bahwa kebebasan adalah hak setiap manusia, tetapi kebebasan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab. Kita diajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Sayangnya, pemahaman ini seringkali memudar, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang menganggap Pancasila sebagai sekedar hafalan 5 sila tanpa makna mendalam. Padahal, ketika kita memahami filsafatnya, kita akan melihat bahwa Pancasila adalah salah satu sistem nilai yang paling lengkap yang dimiliki suatu bangsa di dunia. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan inspirasi untuk terus menghidupkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua menjadi generasi yang mampu melanjutkan cita-cita besar bangsa dengan penuh integritas, kebijaksanaan, dan semangat persatuan.